Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, sudah hampir 1 bulan lebih tidak berjumpa dengan Bapak ya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin menyampaikan tema pesantren Ramadan dengan tema kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan 8 buah hadis. Kalian bisa perhatikan, simak, dengarkan, cermati apa yang akan Bapak sampaikan. Tentang keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada hadis tentang sedekah. Yang pertama, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, seyogyanya, seharusnya, sepantasnya kita sebagai orang yang beriman, kita harus selalu sering berada pada tangan yang di atas, yaitu sering memberi, khususnya kepada yang membutuhkan. Hadis ini memotivasi kita untuk selalu memberi daripada menerima. Lalu gimana Pak kalau misalkan ada orang yang memberi kita, apa kita tolak? Tidak. Kalau kita tidak meminta kemudian diberi, kita terima. Tapi kita jangan terlalu sering meminta. Kalau kita memang sudah mampu, jangan dibiasakan untuk meminta, tapi biasakanlah diri kita untuk selalu memberi. Karena orang yang menjadikan profesi sebagai peminta-minta nanti pada hari kiamat nanti, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh atau kepala itu tanpa daging, jadi tengkorak saja yang melekat pada diri mereka tanpa daging. Dan dari itu kita biasakan diri kita untuk memberi. Kalau kita tidak mampu, kemudian kita diberikan, kita terima. Yang penting kita tidak awali diri kita dengan meminta. Hadis kedua yang akan Bapak sampaikan adalah, dalam sebuah hadis ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti, yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Rasulullah menjelaskan, rajulun tasaddaq bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalihi tunfiku yaminihi. Yaitu orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang bersedekah, kemudian sedekahnya disembunyikan, tidak dicerita-ceritakan, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Sampai-sampai hatta la ta'lam shimalihi tunfiku yaminihi, sampai-sampai tangan yang kiri itu tidak tahu bahwa tangan yang kanannya lagi berinfak. Maksudnya bukan berarti kalau kita berinfak tangan kiri kita sembunyikan, tidak seperti itu. Maksudnya orang lain tidak tahu, dia tidak suka cerita-cerita.
Sama seperti kalau kita buang hajat, kita ke toilet, selesai dari toilet nggak mungkin kita cerita-cerita, karena itu adalah kotoran. Seperti itu orang yang ikhlas, di sini disembunyikan ini untuk menjaga keikhlasannya. Maka dari itu kita jaga diri kita agar yang apa-apa yang sudah kita berikan tidak menjadi ria, tidak menjadi sum'ah. Maka itu kita harus menyembunyikan sedekah kita. Walaupun dalam beberapa hal kita harus menjelaskan atau menampakkan apa yang kita berikan. Bisa sebagai contoh. Yang penting niat kita jaga. Ketika kita memberi, ada orang atau tidak ada orang. Kalau memang sudah seperti biasanya kita memberi, kita memberi tanpa walaupun kita dilihat orang. Jadi hadis yang kedua ini memotivasi kita akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersedekah tapi kita tidak suka cerita-cerita. Kemudian hadis yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat min sadaqatin bal yazda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidaklah berkurang harta seseorang yang dia sedekahkan, akan tetapi kata Rasulullah bertambah sampai 3 kali. Hadis ini memotivasi kita bahwasanya apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan berkurang. Allah akan mengganti, Allah akan memperbanyak harta yang kita sedekahkan, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut untuk kita bersedekah, karena sedekah akan memberikan keberkahan pada harta kita. Kemudian hadis yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid. Jadi di dalam Al-Qur'an juz yang ke-27 ada surat Al-Hadid, tepatnya pada ayat yang ke-18, menceritakan tentang orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan seperti dia meminjamkan pinjaman kepada Allah, dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, akan melipat gandakannya, dan bagi mereka adalah pahala yang mulia. Nah, jadi kalau kita sudah sedekah, Allah akan melipat gandakannya. Tapi jangan ditungguin, sekarang sedekah langsung sore ditungguin, jangan seperti itu. Yang kita sedekahkan bisa jadi Allah berikan kita badan yang sehat. Jadi bisa berupa badan sehat, atau bisa juga uang kita bertambah, ada keberkahan pada harta kita. Dan walahum ajrun karim, yaitu Allah akan memberikan balasan ganjaran yang mulia. Itu apa? As-surga, al-jannah. Kemudian hadis yang kelima, nah ini yang sedang marak. Kenapa kita pesantren Ramadan harus di rumah masing-masing untuk menghindari wabah penyakit COVID-19 ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, memberikan perisai, memberikan masukan untuk kita ketika
ketika kita mendapatkan seperti ini, yaitu jangan terlalu panik, jangan khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu Rasulullah memberikan solusi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu tudfa'ul bala. Yaitu sedekah itu mengangkat bala. Jadi kalau kita rajin sedekah, insya Allah Allah akan menghindari kita. Allah akan menjauhi kita dari virus corona. Maka dari itu, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, kalian harus rajin sedekah. Sisihkan uang kalian, apa itu di celengan dulu, atau kalian simpan dulu, kemudian pada kesempatan waktu uang yang kalian sudah kumpulkan untuk sedekah kalian berikan, kalian masukkan ke kotak amal. Nah, insya Allah sedekah yang kalian keluarkan itu akan menjauhkan kita dari bala, seperti yang terjadi pada saat ini wabah virus corona. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sudah sedekahkan menjauhkan kita dari wabah yang sekarang ini sudah menimpa seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keenam, yaitu was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah penjelas. Maksudnya apa, Pak? Sedekah itu adalah penjelas. Maksudnya jelas bahwa kita orang beriman. Jadi identitas kita jelas bahwa kita orang beriman. Itu dengan apa? Dengan kita bersedekah. Dengan kita bersedekah itu memperjelas identitas kita sebagai seorang muslim. Was-shadaqatu burhan, itu kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau orang yang rajin sholat tapi nggak mau sedekah, itu belum sempurna keislamannya. Apalagi kalau dia mampu, dia harus bersedekah untuk menjelaskan keimanannya. Tapi kalau yang memang tidak mampu untuk bersedekah, tidak jadi masalah. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, dan Allah memberikan kita kemampuan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau misalkan nggak mampu kita tidak mampu dengan uang, kita bisa bersedekah dengan senyuman. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumu kali wajhi akhihi sadaqah. Senyummu kepada saudara adalah sedekah. Atau wal kalimatut thayyibah sedekah. Pembicaraan yang baik, ngomong yang baik adalah sedekah. Kemudian hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh yakni seperti judul kita yang di atas tadi, sedekah Rasulullah di bulan Ramadan. Kedermawanan Rasulullah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, yakni kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fihi fayudarisuhul Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursal. Ketika ada hadis dibuka dengan kata-kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti yang melihat perbuatan ini adalah sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi menceritakan bahwasanya Rasulullah kalau di bulan Ramadan itu sangat dermawan. Di luar bulan Ramadan sangat dermawan, suka memberi, tapi khusus di bulan Ramadan lebih rajin lagi, lebih giat lagi memberinya dibanding bulan-bulan yang lain.
seperti apa? Ajwadu bil khair minarihil mursalah, yaitu kedermawannya itu seperti angin yang lewat. Jadi kalau ada orang yang butuh, tangannya itu sangat ringan sekali, seperti angin yang berhembus. Jadi tidak pikir panjang. Kalau seperti kita mungkin kalau sedekah pasti mikirnya panjang sekali. Nanti kalau memberi mikirnya buat nanti siang, nanti sore, atau nanti malam apa, bagaimana. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak seperti itu. Orang butuh, kemudian Rasulullah selalu diberikan. Itulah kedermawanan Rasulullah SAW. Inilah 7 poin yang Bapak sampaikan, bukan 8 ya, 7 poin yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri Bapak sendiri dan juga anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.